Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami untuk menyaksikan Jawa Barat hari ini. Dan kini kita akan beralih ke segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Dalam segmen dialog menuju Jabar Juara Lahir Batin kali ini, kita akan berdialog dengan salah seorang praktisi pendidikan tinggi, yakni Bapak Dr. Abdul Kholik MMPD, selaku praktisi pendidikan, yang tentunya pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema mengenai pencabutan izin operasional perguruan tinggi swasta. Sudah terhubung bersama kami Pak Abdul Kholik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore. Waalaikumsalam, Teh Sri. Apa kabar Pak Abdul Kholik? Ya, alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya Bapak kami mengucapkan terima kasih. Pada sore hari ini Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami, tentunya untuk berbagi informasi mengenai tema yang sedang hangat diperbincangkan ini Pak, mengenai pencabutan izin operasional perguruan tinggi swasta. Baik, ya. Pak Abdul, kami ingin mengetahui nih, karena perbincangan kali ini ada 23 perguruan tinggi swasta yang dicabut izinnya dan 5 diantaranya ini ada di Jawa Barat. Mengenai hal tersebut, bagaimana menurut Bapak untuk menyikapinya, Pak? Baik, terima kasih Teh Sri. Tentu sebagai praktisi pendidikan di perguruan tinggi, ya saya hampir 15 tahun ngajar di Universitas Islam Nusantara pada Fakultas Agama Islam. Tentu pada satu sisi merasa sedih dan prihatin ya. Bagaimana tidak sedih untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi itu tentu tidak mudah. Perlu persiapan yang cukup panjang, mulai dari studi kelayakan, usulan pembukaan sekolah tinggi, harus ada rekomendasi dari L2 Dikti, lembaga layanan pendidikan tinggi di wilayah setempat. Kemudian banyak arsip yang harus disiapkan ya. Itu bisa sampai turun izin operasional itu bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun, dan itu tentu perjuangan semua pihak yang ada di lembaga itu ya. Satu sisi itu jadi tentu sangat prihatin dan sedih sekali ya. Belum lagi nanti kita bicara tentang masa depan dosennya, kemudian mahasiswanya, lembaga penyelenggaranya seperti apa, tanggung jawabnya terhadap SDM yang ada di sana. Begitu mungkin untuk sementara. Baik, Pak Abdul, lalu sebenarnya apa faktor utama yang menelatar belakangi bisa dicabutnya izin tersebut terhadap perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia itu, khususnya yang ada di Jawa Barat, 5 perguruan tinggi tersebut, Pak? Iya. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Direktur Kelembagaan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi atau oleh Pak Lukman, kenapa perguruan tinggi tersebut dicabut izin operasionalnya? Yang pertama adalah tidak memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi ya. Kita tahu bahwa standar pendidikan tinggi itu ada 8 standar yang harus terpenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Itu tentu standar minimal. Kemudian katanya melaksanakan pembelajaran fiktif. Ya, artinya pembelajaran itu tidak dilaksanakan, tetapi absensi nilai mahasiswa itu ada dalam laporan, tetapi bukti-bukti otentik di lapangan itu tidak ada. Kemudian terindikasi melakukan praktek jual beli jasa. Ini juga luar biasa, ini menakutkan ya kalau betul-betul apa yang dievaluasi kinerjanya oleh tim dari Direktorat Tinggi itu betul-betul dilakukan oleh lembaga tersebut, tentu sangat menyedihkan. Kemudian ada lagi informasi tentang penyimpangan
penggunaan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Ya itu tentu ya mungkin masuk ke ranah hukum dan lain seterusnya. Ya itu mungkin Teh Sri. Jadi tentunya kenapa perguruan tinggi swasta ini dicabut izinnya karena ada beberapa faktor yang tadi disebutkan, salah satunya adalah melaksanakannya pembelajaran fiktif, jual belinya ijazah, dan juga hal-hal yang lainnya. Lalu Pak, terkait dengan kasus-kasus tersebut yang terjadi di lembaga-lembaga itu, sebenarnya pertama kali adanya laporan ini siapa Pak yang melapor ke pihak-pihak terkait ini? Siapapun bisa melapor. Ya, masyarakat luas, terutama masyarakat pengguna perguruan tinggi itu ya. Misalnya kalau ada hal-hal yang mencurigakan atau merugikan, itu kan bisa dilaporkan ke tim EKA, tim evaluasi kinerja perguruan tinggi, yaitu yang ya sebetulnya ada itunya Mbak, ada situsnya gitu, ada webnya. Jadi ada di situ, ada laporan. Dan tentu saja sanksi ini diberikan kan tidak serta-merta, jadi ada proses sebelumnya. Bagaimana misalnya kalau mohon maaf misalnya kalau dianalogikan seperti adanya kecelakaan di jalan raya itu kan tidak begitu saja terjadi. Artinya tim evaluasi kinerja perguruan tinggi ini sudah melakukan evaluasi minimal, yang saya ketahui itu minimal 1 tahun berdasarkan laporan dari masyarakat. Dan tidak langsung sebetulnya izin operasional itu dicabut, tetapi ada sanksi ringan, kemudian ada sanksi sedang, ya sepengetahuan saya itu sanksi berat. Sanksi berat itu ya pencabutan izin operasional penyelenggara pendidikan tinggi. Nah itu mungkin yang saya tahu. Baik, jadi sebelum diberikan sanksi berat pencabutan, tentunya dari pihak pengawas juga sudah memberikan sanksi-sanksi kecil seperti halnya teguran ya Pak ya. Nah, lalu Pak, dari prosedur hukum yang berlaku, apakah ada kesempatan bagi PTS ini yang dicabut izinnya untuk memperbaiki diri sebelum dijatuhi pencabutan ini Pak? Nah, sebetulnya kan ketika diberikan sanksi ringan itu ya, lembaga penyelenggara baik itu badan penyelenggara maupun rektorat dalam hal itu kan diberikan kesempatan untuk melengkapi sanksi ringan itu ya. Misalnya pendataan mahasiswanya di pangkalan data perguruan tinggi yang tidak bagus ya. Contoh kecil misalnya begini, ketika semester sekarang misalnya jumlah mahasiswanya ada 400 misalnya ya, semester 7, tapi ketika akan meluluskan itu bisa sampai 1000 gitu. Nah itu bagaimana prosesnya gitu, sehingga hal yang seperti itu kalau memang kelalaian SDM yang ada di dalamnya tentu kan harus diperbaiki. Nah kenapa misalnya tidak diperbaiki? Nah, tentu ini ada hal lain betul yang berhubungan dengan badan penyelenggara pendidikan itu sendiri. Kalau di kelanjutan alasan pemberian sanksi berat itu kan adanya perselisihan, kalau saya baca dan saya dengar itu adanya perselisihan badan penyelenggara dengan pihak rektorat dan lain-lain gitu ya. Dan itu tentu yang menyebabkan terjadinya ya maladministrasi yang dilakukan oleh operator-operator yang tentu mereka itu kan kerjanya sebagaimana yang diperintahkan mungkin ya, seperti itu. Gitu Mbak. Lalu Pak, tentunya ini muncul pertanyaan besar di masyarakat mengenai pencabutan PTS ini khususnya yang ada di Jawa Barat. Masyarakat bertanya-tanya mengenai nasib para mahasiswanya ini seperti apa yang sedang belajar di PTS yang pencabutannya ditutup ini Pak. Kalau kemarin saya mendengar juga itu langsung dari Kepala Lembaga Pak Kalem ya, L2 Dikti itu, beliau mengungkapkan jika memang mahasiswa merasa dirugikan dengan adanya pencabutan izin operasional perguruan tinggi tersebut, pertama kan beliau bisa mengadukan hal tersebut ke lembaga yang bersangkutan.
Kemudian jika lembaga tersebut tidak bisa memfasilitasi para mahasiswa atau para alumni keluaran dari perguruan tinggi tersebut bisa langsung berkomunikasi dengan L2 Dikti Lembaga Layanan Perguruan Tinggi untuk Jawa Barat itu kan wilayah 4. Nah, tentu dengan catatan dengan syarat dan ketentuan berlaku, artinya mahasiswa tersebut akan mendapatkan layanan apabila mahasiswa tersebut datanya ya terekam atau tercantum dalam pangkalan data perguruan tinggi tersebut. Kalau tidak tercantum, ya itu mungkin harus melayangkan gugatan atau apa gitu ke jalur hukum terhadap lembaga penyelenggaranya. Kenapa lalai gitu ya? Karena kan mahasiswa pertama bayar SPP, kemudian ya bayar UKT, bayar sidang, dan banyak sekali misalnya yang harus dibayar, tiba-tiba datanya tidak terdapat di dalam pangkalan data perguruan tinggi. Dan PDPT ini sebetulnya sudah banyak digunakan, baik misalnya oleh Badan Kepegawaian Daerah, itu mereka menggunakan PDPT. Kemudian perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan magister, doktor itu juga melihat ijazahnya dari PDPT, status ijazahnya itu gitu, seperti itu. Dan sebetulnya ini sudah sangat lama berlangsung seperti ini. Kalau saya melihat ya itu tadi mungkin Mbak, jadi ya SDM yang ada di lembaga tersebut, terlepas misalnya dari ada konflik internal di dalamnya, mereka ya kurang profesional, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Abdul Holik, sebenarnya tema yang kita angkat pada saat ini sangat menarik, namun karena keterbatasan waktu, sayangnya kita harus mengakhiri dialog kita pada sore hari ini, Pak Abdul Holik. Baik, tentunya kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya sudah berkenan bergabung bersama kami, berbagi informasi mengenai tentang pencabutan izin operasional PTS yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih. Sehat selalu Pak Abdul Holik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.